Shalom. Renungan kali ini berjudul Sepotong Tanah Kecil, bagian keempat, oleh Evangelis Lokamanya Prawiro. Satu ciri luar biasa pewahyuan Alkitabiah adalah keunggulan yang diberikan pada sebidang tanah kecil di ujung timur Mediterania, aslinya dikenal sebagai tanah Kanaan. Sebagian besar peristiwa yang dicatat dalam Alkitab sebagai sejarah atau prediksi nubuat berpusat pada tanah ini. Khususnya, fokus rentetan pernyataan yang dikandung dalam Mazmur 105 ayat 7-11. Nas ini dibuka dengan deklarasi otoritas tertinggi Allah atas seluruh bumi. Dialah Tuhan, Allah kita, di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ayat 17. Allah Alkitab adalah Tuhan atas seluruh bumi. Penghakiman-penghakiman yang ia ucapkan tidak berlaku hanya pada satu bangsa atau satu potong tanah kecil. Otoritasnya meliputi semua bangsa dan seluruh bumi. Meski demikian, Allah membuat komitmen unik khusus dengan satu keluarga manusia keturunan dari Abraham. Komitmen ini disimpulkan dalam ayat 8-10. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatnya dengan Abraham, dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub, menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Nas kitab suci yang luar biasa. Kombinasi begitu banyak kata-kata untuk mengekspresi komitmen Allah. Perjanjian, firman, perintah, sumpah, ketetapan, perjanjian kekal. Tidak ada bahasa yang digunakan dalam Alkitab yang lebih kuat menekankan total komitmen Allah. Setiap perjanjian Allah merepresentasi komitmen. Lebih jauh, ini digambarkan sebagai perjanjian kekal. Tetap berlaku selamanya, tidak pernah bisa dibatalkan. Diekspresikan tidak hanya melalui firman Allah, dikonfirmasi melalui sumpahnya. Penulis Ibrani mengatakan pada kita, kenapa Allah memberi kita sumpahnya? Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, tidak dapat diubah, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Ibrani 6 ayat 18. Pertama, Allah memberi firman-Nya yang tidak dapat diubah. Kedua, Allah memberi sumpahnya. Pemazmur di sini menggunakan penekanan untuk mengekspresikan komitmen Allah. Apa pusat dari semua ini? Apa yang Allah begitu prihatin? Pada apa ia bersusah payah mengekspresi total komitmennya? Jawabannya diberikan dalam ayat-ayat berikut dari Mazmur 105, di mana Allah berkata, "Kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu." Ayat 11. Mengenai apa ini? Kita tidak pernah membaca nas ini tanpa terkagum-kagum bahwa Allah Maha Besar, Pencipta alam semesta, Raja bumi, telah berjalan sejauh ini untuk menegaskan takdir sepotong kecil teritori di ujung timur laut Mediterania. Allah menjadikannya jauh lebih penting daripada yang kita pikirkan. Pribadi lain yang juga menjadikannya penting pada tanah itu adalah Satan. Ini kenapa di Timur Tengah terus-menerus terjadi konflik besar. Ayat-ayat Mazmur 105 yang baru saja kita baca mempresentasi akte hak milik atas tanah Kanaan. Seperti akte hak milik memperincikan identitas orang yang memegang hak milik, Allah juga menjamin dengan bahasa spesifik kepada siapa tanah ini diberikan. Ia mengacu pada perjanjian yang diikatnya dengan Abraham dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub,
menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Ayat 9 dan 10. Jadi perjanjian berlaku dari Abraham kepada Ishak, bukan melalui Ismail, dan kepada Yakub yang namanya menjadi Israel. Nas final yang mencatat sumpah Allah mengenai tanah Kanaan adalah Yehezkiel 47 ayat 14. Tanah itu harus kamu bagi rata, yaitu tanah yang dengan sumpah kujanjikan memberikannya kepada nenek moyangmu, dan dengan demikian tanah itu menjadi milik pusakamu. Allah Alkitab yang adalah Allah seluruh bumi memiliki rencana dan tempat untuk setiap bangsa. Paulus mendeklarasi kepada orang-orang Athena dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 26, dari satu orang saja telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Jika Allah sudah menentukan tempat-tempat di mana bangsa-bangsa harus hidup dan waktu-waktu mereka harus hidup di sana, Ia memiliki tempat bukan hanya untuk Israel, namun juga untuk setiap bangsa di bumi. Hanya ada satu hal penting untuk dicamkan di pikiran: tempat yang Ia miliki untuk Israel tidak ditawarkan untuk bangsa lain manapun. Meski demikian, ini tidak berarti orang-orang Arab atau warga negara lain dikecualikan dari teritori yang diberikan kepada Israel. Sebaliknya, sepanjang sejarah Israel sebagai bangsa, Allah selalu menyediakan pemeliharaan spesifik bagi orang-orang dari bangsa-bangsa lain untuk berdiam di antara mereka, menerima hak istimewa dan tanggung jawab yang diperlukan untuk melakukan hal-hal itu. Dalam Yehezkiel 47 ayat 22-23, Allah mentahbiskan pembagian tanah Israel yang masih di masa depan. Dalam nas kitab suci ini, Ia menyediakan pemeliharaan spesifik bagi orang-orang dari bangsa lain untuk hidup di antara orang-orang Israel dan berbagi semua hak istimewa mereka. Dan kamu harus membagi-bagikannya menjadi milik pusaka di antara kamu dan di antara orang-orang asing yang tinggal di antara kamu, yang melahirkan anak di tengah-tengahmu, dan mereka harus kamu anggap sama seperti orang Israel asli. Bersama-sama kamu mereka harus mendapat bagian milik pusaka di tengah-tengah suku-suku Israel. Jadi, kalau di tengah-tengah sesuatu suku ada tinggal orang asing, disitulah kamu berikan milik pusakanya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Benar, Allah sudah memberikan tanah melalui perjanjian dengan Israel yang tidak bisa dibatalkan. Namun Ia membuka pintu untuk orang-orang asing dari semua bangsa-bangsa lain untuk membaginya dengan mereka, asalkan mereka memenuhi kewajiban-kewajiban mereka. Sebagai tambahan pada pemeliharaan untuk orang-orang asing ini, meski demikian, Allah juga memberi kepada orang-orang Arab tempat mereka sendiri. Saat ini bangsa-bangsa Arab dari Atlantik sampai Teluk Persia berjumlah lebih dari 483 juta orang. Mereka memiliki daratan 14 juta kilometer persegi, sedangkan Israel hanya mengendalikan 28.000 kilometer persegi. Pada 1917, Deklarasi Balfour menjanjikan orang-orang Yahudi area geografis termasuk seluruh Yordania yang sekarang. Lalu pada 1922, dengan coretan pena tanda tangan, Winston Churchill menciptakan dari area tersebut negara Arab bernama Transjordania, yang kemudian diberi nama Yordania. Dengan tindakan itu, 78% dari total area yang ditetapkan untuk tanah air orang Yahudi diberikan kepada orang-orang Arab. Lebih jauh, orang-orang Yahudi tidak bebas hidup di Yordania, sementara orang-orang Arab bebas hidup di Israel. Ini berarti sisa teritori barat Yordania
hanya 22% dari warisan asli yang diberikan pada orang-orang Yahudi. Bahkan di area ini, orang-orang Yahudi terus-menerus mengalami tekanan dan gangguan melalui agitasi politik dan tindakan agresi. Allah sudah memperingatkan bangsa-bangsa dunia, meski demikian, bahwa suatu waktu akan datang ketika Ia akan memanggil mereka dan mempertanggungjawabkan tindakan sewenang-wenang mereka dalam hal tanah Israel. Dalam Yoel 3 ayat 2, Ia mendeklarasi, "Aku akan mengumpulkan segala bangsa dan akan membawa mereka turun ke lembah Yosafat. Aku akan berperkara dengan mereka di sana mengenai umatku dan milikku sendiri, Israel, oleh karena mereka mencerai-beraikannya ke antara bangsa-bangsa dan membagi-bagikan tanahku." Pada masa kini, membagi tanah disebut partisi. Ini apa yang dilakukan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 29 November 1947 ketika mereka memberikan suara untuk membagi Palestina menjadi 2 negara. Satu untuk orang-orang Yahudi dan satunya untuk orang-orang Arab. Pemerintah Inggris dan Amerika pada waktu itu berusaha untuk mempengaruhi pembagian tanah Israel. Ini juga subjek berbagi resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tidak ada pemerintahan manusia, meski demikian, memiliki kata terakhir atas masalah ini. Akhirnya, pada waktu yang ditetapkan, setiap bangsa di bumi menduduki tempat yang Allah sudah tetapkan untuknya. Abad ke-20 menyaksikan banyak perkembangan-perkembangan signifikan yang berhubungan dengan kerja tujuan Allah untuk merelokasi bangsa-bangsa di dalam batas-batas yang Ia tetapkan untuk mereka. Pada awal abad, keputusan Allah datang bagi orang-orang Yahudi untuk kembali ke tanah mereka. Panggung ditetapkan untuk ini melalui Konferensi Dunia Zionis yang dilaksanakan pada 1897. Lalu pada 1917, satu dari tahun-tahun paling signifikan dalam sejarah dunia, Yerusalem dibebaskan oleh Jenderal Inggris Edmund Allenby dari 400 tahun dominasi Turki. Deklarasi Balfour ditandatangani oleh pemerintah Inggris dan tampil negara ateis resmi pertama, Uni Soviet. Semua peristiwa-peristiwa ini bagian dari program Allah untuk menutup zaman sekarang ini. Sementara kita melihat sejarah, meski demikian jelas bahwa sebagian besar orang-orang Yahudi tidak ingin kembali ke Palestina. Hanya minoritas yang penuh semangat. Seandainya diserahkan pada orang-orang Yahudi sendiri, sedikit yang kembali. Seolah-olah tujuan Allah gagal. Lalu terjadi Holocaust. Pikiran kita membayangkan kengerian dan penderitaan, namun pada akhirnya memenuhi tujuan Allah. Tidak ada yang mampu memindahkan komunitas-komunitas Yahudi dari Eropa, di mana mereka sudah tinggal dan hidup selama ratusan tahun. Namun tekanan Holocaust mendorong mereka sekali lagi untuk menoleh pada tanah mereka sendiri. Peristiwa-peristiwa ini mengilustrasi dua sisi karakter Allah yang berlawanan. Ia betul-betul setia dalam kasih-Nya, dan namun jika perlu kejam dalam melaksanakan tujuan-tujuan predeterminasinya. Dalam Yeremia 31 ayat 3, Allah berbicara kepada Israel dan berkata, "Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal." Kasih ini membalikan kejahatan manusia dari Holocaust menjadi kesempatan untuk kelahiran kembali Israel sebagai negara. Allah memenuhi janjinya dalam Hosea 2 ayat 14. "Aku akan memberikan kepadanya, Israel, lembah Akor, masalah menjadi pintu pengharapan." Amin.